Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini sebagai tokoh masyarakat akan menyampaikan sebuah materi renungan untuk saudara semua agar mengerti bagaimana cara menghargai waktu dengan dasar Al-Quran. Sebelum saya menyampaikan dan menanyakan beberapa pertanyaan kepada saudara semua, apakah saudara sehat? Yang kedua, apakah saudara sudah bersyukur? Yang ketiga, apakah saudara sudah mendengarkan lantunan ayat Al-Quran? Apakah saudara semua sudah menyanyikan kabar orang tua Anda? Apakah Anda sudah melihat dan merasakan bagaimana indahnya ciptaan Allah? Waktu adalah salah satu nikmat yang agung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia. Sudah sepantasnya manusia memanfaatkan secara baik, efektif, dan semaksimal mungkin untuk amal soleh. Di bawah ini ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang bagaimana cara menghargai waktu. Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan menasihati supaya menaati kebenaran dan menasihati supaya menaati kesabaran. Al-Asr ayat 1-3. Di dalam surat yang mulia ini Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengan masa, dan ini menunjukkan pentingnya masa. Sesungguhnya di dalam masa terdapat keajaiban-keajaiban. Di dalam masa terjadi kesenangan dan kesusahan, sehat dan sakit, kekayaan dan kemiskinan. Jika seseorang menyanyiakan umur 100 tahun berbuat sia-sia, bahkan kemaksiatan belaka, kemudian ia bertobat di akhir hayatnya dengan taubat yang diterima, maka ia mendapatkan kebahagiaan sempurna sebagai balasannya. Berada di dalam surga selama-lamanya. Dia betul-betul mengetahui bahwa waktu hidup yang paling berharga adalah sedikit masa taubatnya itu. Sesungguhnya bahwa masa merupakan anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada celah padanya. Manusialah yang tercela ketika tidak memanfaatkannya. Pertanyaan, tadi saya di depan berbicara sebelum saya menyampaikan pertanyaan kepada saudara semua. Nah, kali ini saya akan menanyakan yang pertama, bagaimana cara saudara menghargai waktu? Apakah sudah menghargai waktu dengan sebaik-baiknya? Yang kedua, apakah saudara sudah menghargai waktu dengan membaca ayat-ayat Al-Quran? Di dalam hari-harinya banyak orang yang memanfaatkan waktu dengan kemaksiatan duniawi. Tapi saya menyampaikan hari ini menghargai waktu itu bisa dengan membaca ayat-ayat Al-Quran. Yang pertanyaan ketiga, apakah saudara menghargai waktu dengan mensyukuri nikmat Allah? Mensyukuri nikmat Allah itu banyak, dengan kita sehat, kita bisa makan, bisa minum, dan melihat ciptaan Allah, dan bersyukur setiap harinya bisa menikmati apa yang Allah berikan kepada kita. Yang terakhir, berapa waktu yang Anda buang dengan kemaksiatan duniawi? Inilah pertanyaan yang terakhir, mungkin bisa menyadarkan Anda semua dan saya tentunya ya yang menyampaikan untuk menghargai waktu. Sebelum mengakhiri, saya akan membacakan hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dua kenikmatan
kebanyakan manusia tertipu pada keduanya, yaitu kesehatan dan waktu luang. Hadis riwayat Bukhari nomor 5933. Hadis ini yang mulia memberitakan bahwa waktu luang adalah nikmat yang besar dari Allah Ta'ala. Tetapi banyak manusia tertipu dan mendapatkan kerugian terhadap nikmat ini. Di antara bentuk kerugian ini adalah seseorang tidak mengisi waktu luangnya dengan bentuk yang paling sempurna, seperti menyibukkan waktu luangnya dengan amalan. Yang kedua, dia tidak mengisi waktu luangnya dengan amalan-amalan yang utama yang memiliki manfaat bagi agama dan atau dunianya. Yang ketiga, dia mengisi dengan perkara haram. Ini adalah orang-orang yang tertipu dan rugi karena ia menyia-nyiakan kesempatan memanfaatkan waktu dengan perkara yang bermanfaat. Tidak hanya itu, bahkan dia menyibukkan waktunya dengan perkara yang menggiringnya kepada hukuman Allah di dunia maupun di akhirat nanti. Mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga kita bisa menghargai waktu dengan amalan-amalan yang sudah di dalam Al-Quran sudah diatur. Mungkin itu saya bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.